Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Apa itu rambu-rambu lalu lintas? Yuk kita pelajari. Nah, adakah di antara kalian yang tahu apa itu rambu lalu lintas? Ya, betul ya. Rambu lalu lintas itu adalah tanda berupa angka, lambang, huruf, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang memiliki fungsi sebagai peringatan, perintah, atau petunjuk bagi semua pengguna jalan. Jadi, rambu lalu lintas itu biasanya kita temukan di jalan raya. Fungsinya untuk apa ya? Nah, fungsinya yaitu untuk memberikan peringatan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan sehingga kondisi jalan semakin kondusif dan aman bagi setiap pengguna jalan tentunya ya. Kemudian jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada apa saja? Nah, ternyata rambu lalu lintas itu ada 4 jenis. Ada rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Nah, bedanya apa? Bedanya kita bisa lihat dari warnanya ya, warna latar dan warna tulisannya. Contoh di sini, rambu peringatan biasanya warna latarnya itu kuning. Tulisan dan gambarnya berwarna hitam. Sedangkan rambu larangan biasanya warna latarnya putih. Gambar tulisannya berwarna merah atau hitam. Rambu perintah warna latarnya biru, gambar dan tulisannya itu biasanya putih dan merah. Kemudian rambu petunjuk, kalau rambu petunjuk itu biasanya warna latarnya itu hijau atau bisa juga biru atau juga coklat. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ya, nih beberapa contoh rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu lalu lintas peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberikan peringatan bahaya atau tempat berbahaya yang ada di depan pengguna jalan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa rambu lalu lintas peringatan ini warnanya adalah kuning ya, warna latarnya kuning dan tulisannya itu berwarna hitam ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada beberapa contoh rambu lalu lintas peringatan. Seperti yang pertama. Nah, ini adalah tanda 3 panah melingkar ya. Ini menunjukkan adanya persimpangan yang berbentuk bundaran ya. Kemudian yang kedua nih ada tanda seru. Yang tanda seru ini sebagai peringatan kepada pengguna jalan agar berhati-hati memasuki jalur tertentu. Kemudian ada juga plus ya, tanda plus. Nah, tanda plus ini menunjukkan akan adanya persimpangan 4 ya. Kemudian nih ada juga tanda panah ke atas dan ke bawah. Nah, ini maknanya adalah lalu lintas yang dilalui berlaku 2 arah ya, berlaku 2 arah. Kemudian ada juga gambar orang berjalan kaki. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa akan adanya jalur pejalan kaki ya. Kemudian selanjutnya ada mobil di tanjakan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa akan ada tanjakan ya. Nah, begitu. Untuk yang seterusnya coba kalian cari tahu sendiri apa arti atau makna dari lambang-lambang ini ya. Yang kedua, rambu lalu lintas larangan. Rambu lalu lintas larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, di sini ada beberapa contoh rambu larangan. Tadi ya, cirinya itu berwarna merah. Tulisannya hitam. Di sini contoh, ada huruf S dicoret. Itu artinya dilarang berhenti. Kenapa? S itu dari kata stop ya. Berarti dilarang berhenti karena dicoret. Kemudian yang kedua ada bulatan merah bergaris putih. Nah, itu artinya dilarang masuk. Kemudian yang ketiga juga ada
huruf huruf P dicoret. Nah, ini artinya dilarang parkir ya. P dicoret artinya dilarang parkir. Kemudian ada juga gambar mobil dan sepeda. Sepeda motor ya, gambar mobil dan sepeda motor tapi dicoret, begitu artinya dilarang masuk. Berarti mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Kemudian juga ada gambar nih terompet. Nah, ini artinya dilarang membunyikan isyarat suara. Nah, jadi dilarang bersuara. Kemudian ada juga sepeda nih, sepeda dicoret. Artinya sepeda dilarang masuk. Dan seterusnya ya. Di sini juga ada 4,2 meter, berarti batas ketinggian kendaraan. Nah, berarti biasanya itu adanya di jalan tol ya, untuk mengukur ketinggian kendaraan. Kemudian ada juga batas maksimal kecepatan 80 km. Ada juga dilarang putar balik. Nah, panahnya yang berbelok itu dicoret, itu artinya dilarang putar balik. Kemudian yang selanjutnya adalah rambu lalu lintas perintah. Rambu perintah adalah rambu yang berfungsi untuk menyatakan perintah yang wajib ditaati oleh pengguna jalan. Dan rambu perintah ini jika dilanggar maka Anda bisa terkena sanksi. Bisa berupa ditilang. Nah, di sini ada beberapa contoh rambu lalu lintas perintah. Nah, tadi ya petunjuknya warna rambu lalu lintas perintah itu biru. Ya, simbolnya berwarna putih. Warna latarnya biru, simbolnya putih. Contoh di sini ada tanda 3 panah melingkar. Kok sama, Bu, sama yang tadi ya? Sama, tapi beda warna. Berarti beda arti ya. Nah, kalau ini warna biru artinya adalah apa? Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Jadi misalnya ini ada di bundaran ya. Jadi wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Gitu ya. Kemudian ada juga nih tanda panah bawah serong kiri ya. Nih, tanda panah bawah serong kiri. Nah, ini pengendara diperintahkan untuk masuk ke jalur yang ditunjuk oleh rambu. Ya, ini berarti di sini ke kiri ya. Kalau sebelahnya berarti ke kanan ya. Kemudian yang keempat itu ada tanda panah kiri. Nah, artinya pengendara diperintahkan untuk mengikuti lajur ke arah kiri ya. Kalau yang di bawahnya tuh ke kanan, berarti sebaliknya ya. Kemudian ada juga nih gambar nih pejalan kaki. Artinya berarti apa? Ada pejalan kaki, perintah ya untuk pejalan kaki. Kemudian ada juga panah yang ke atas nih, tanda panah ke atas. Nah, ini berarti pengendara harus terus berjalan lurus. Nah, rambu ini tuh biasanya ditemui pada jalan tol ya, atau jalan yang searah gitu, yang melarang pengendara untuk berbalik arah atau berbelok. Ya, kemudian di bawahnya juga nih ada panah berbelok ya, berarti ikuti perintah itu. Berarti kalau ada panah seperti itu, ada belokan, harus berbelok ya. Kemudian ada juga nih gambar atau huruf P. Nah, ini menunjukkan di sini tuh tempat parkir, yaitu parkir ya. Jadi kalau di jalan kalian atau di tempat parkir kalian menemukan huruf P, berarti di situ ada tempat parkir. Jadi parkir tuh jangan sembarangan ya. Gitu. Jadi harus ada rambunya. Nah, terakhir rambu lalu lintas petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memberikan petunjuk tentang jurusan, jalan, kota, situasi, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain kepada pengguna jalan. Nah, di sini contoh, ada beberapa contoh rambu lalu lintas petunjuk. Nih ada rambu petunjuk jurusan. Misalkan ke Bandung arahnya ke atas ya, ke Sukabumi ke kanan. Nah, itu petunjuk jalan ya. Kemudian ada juga nih sama masih petunjuk jurusan. Ke kota berarti ke sebelah mana? Ini ke atas. Pancoran ke kanan, Kebayoran ke kiri ya.
Ada juga di sini di bawahnya tempat penyeberangan orang. Nah, berarti di situ teh ada rambu tempat penyeberangan orang. Ada juga rambu yang menunjukkan nih rumah sakit, berarti oh di dekat situ ada rumah sakit ya. Ada juga rambu ini jalan satu arah. Ada jalan buntu juga, kemudian ada jalan raya lintas cepat ya. Jadi rambu lalu lintas petunjuk itu untuk menunjukkan situasi atau tempat. Oh, tempat ibadah atau masjid itu ada di sini, ditunjukkan oleh rambu ya. Gitu. Oh, di sini ada restoran. Nah, ditunjukkan oleh rambu. Atau misalkan oh mau ke arah Pancoran, oh berarti harus ke kanan nih, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Petunjuknya sudah Ibu berikan. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.